Assalamualaikum. Baik, untuk menghangatkan suasana, izinkan kami untuk membuka kajian ini dengan satu buah pantun. Kalau padi sudah ditanam, bolehlah berharap kelak menjadi beras. Izinkan kami mengucapkan salam, mohon hadirin ibu dan bapak berkenan untuk membalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin, hadiroh muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Ikhlas Duta Indah yang mudah-mudahan kesemuanya dirahmati dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Utamanya nikmat Islam yang insyaallah akan membuat hidup kita semakin tentram, dan juga nikmat iman yang insyaallah menjadikan hidup kita semakin aman dan juga nyaman. Dan tentunya nikmat berjamaah yang mudah-mudahan di dalamnya Allah turunkan berkah. Dan yang paling utama adalah nikmat hidayah yang mudah-mudahan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita semua tentunya selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita, baik yang telah, sedang ataupun akan kita laksanakan, senantiasa menjadi wasilah datangnya ataupun turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya salawat dan salam marilah kita sama-sama sanjung dan sajikan keharibaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dengan diutusnya menjadi rahmat bagi seluruh alam, Nabi yang dengan diutusnya menghindarkan umat manusia dari zaman jahiliyah yang kelam, Nabi yang dengan jiwa dan raganya rela berkorban demi tegaknya agama Islam, dan seorang Nabi yang rasa syukurnya selalu diejawantahkan ataupun diimplementasikan ke dalam rasa syukur dan juga ibadah, baik itu sepanjang siang ataupun malam. Tentunya kita berharap mudah-mudahan sholawat dan salam yang kita sanjungkan kepada beliau juga dapat terus mengalir lestari kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang istiqamahkan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Dan tentu marilah kita sejenak melafalkan salawat dan salam kepada beliau dengan melafalkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan juga salam yang kita sanjungkan juga dapat memudahkan kita untuk dikenali, disayangi, dan juga dicintai oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, sehingga mudah bagi kita untuk memperoleh syafaatnya fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Tema kajian kita pagi hari ini adalah kasih sayang Allah lebih besar dari masalah-masalahmu. Kira-kira masing-masing kita punya masalah enggak ya Pak? Pasti punya masalah Pak ya. Ada yang masalahnya besar, ada yang masalahnya kecil, dan juga ada yang punya masalah biasa-biasa aja atau sedang. Kira-kira Allah berikan masalah kepada kita itu fungsinya untuk apa ya Pak? Bagian dari ujian.
Kalau tadi disebutkan dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, untuk apa Pak? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita bagaimana agar kita beramal dengan sebaik-baik amal soleh yang kemudian dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah enggak ya kita mengira bahwa setelah kita beriman kita tidak akan diuji? Karena saya beriman gitu. Pernah enggak mencoba untuk bertanya kepada diri kita sendiri, Pak? Lafalnya gini, Pak. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah atau kehilangan Allah karena sesuatu, Pak? Kalau kita milih yang mana, Pak? Ini ujian yang paling berat dan paling besar, Pak. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah atau kehilangan Allah karena sesuatu, Pak? Yakin, Pak? Kehilangan sesuatu, kehilangan Allah karena sesuatu atau lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah, Pak? Yakin, Pak? Ini ujian yang sangat luar biasa, Pak. Dan dulu dari Nabi Adam sampai dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ini Pak yang ditanyakan, Pak. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah atau kehilangan Allah karena sesuatu. Tetapi para nabi dan juga para syuhada, wassalihin, dan para sahabat orang-orang terdahulu memilih untuk kehilangan sesuatu karena Allah. Dan itu menjadikan mereka semua hamba yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan mendapatkan jaminan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita yang orang biasa ini bisa enggak ya Pak ya menjadikan ujian itu kemudian jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebaliknya, menjadikan ujian-ujian yang Allah berikan itu justru menjadikan kita menjauhi Allah Subhanahu wa ta'ala karena protes ya. Kita sudah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah tidak dikabulkan, seolah-olah tidak didengar. Kira-kira kita pernah nggak Pak di posisi itu, Pak? Kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sekuat tenaga, kan, tetapi ternyata apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan belum diizinkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah nggak Pak kira-kira? Dalam hidup ini masing-masing kita pasti pernah ya Pak ya. Kalau orang Jawa itu ngresulo, kok nggak diijabah sama Allah ya? Kenapa ya? Kira-kira kalau doa kita nggak diijabah itu juga menjadi pertanyaan nggak Pak bagi kita? Kenapa ya doa saya nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini ujian atau apa? Jangan-jangan saya yang kurang khusyuk dalam berdoa atau apa ya kira-kira? Ini pernah menjadi bahan renungan nggak Pak dalam hidup kita, Pak? Atau jangan-jangan kita merasa enak-enak saja karena kita tidak diuji gitu, seolah-olah nggak diuji. Dan kita sering mengira bahwa ujian itu adalah hal-hal yang menyusahkan, hal-hal yang tidak mengenakkan. Ya Pak, iya Pak. Kalau yang nikmat-nikmat itu seolah-olah bukan bagian dari ujian. Jadi yang nikmat-nikmat itu seolah-olah bukan menjadi bagian ujian. Tetapi yang menyusahkan, yang kita benci, yang menyulitkan itu adalah bagian dari ujian. Padahal keduanya sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat waktu luang itu ujian bukan Pak? Ujian enggak? Nikmat sehat itu bagian ujian bukan? Nikmat sempat bagian dari ujian bukan? Tapi kadang-kadang nikmat sempat, nikmat sehat itu bukan kita hitung menjadi bagian dari ujian. Tetapi jika kita sedang misalkan ditimpa oleh sesuatu yang tidak mengenakan, baru itu kita anggap bagian dari ujian. Padahal dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin. Jadi ujian itu sangat luar biasa. Ujian dari ketakutan, ujian dari lapar dan dahaga, dan juga khawatir terhadap masa depan. Seolah-olah ujian itu hal-hal yang tidak mengenakkan saja yang terjadi dalam hidup kita. Padahal dua-duanya sekali lagi datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu kebaikan ataupun sesuatu yang tidak menyenangkan.
Keduanya ini juga menjadi ujian, Pak. Sebenarnya kalau waktu luang kita sia-siakan itu juga ujian. Kadang-kadang yang sehat itu tidak sempat. Giliran sempat dia tidak sehat. Maka dua nikmat ini ujian sebenarnya. Banyak loh hari ini orang yang sehat tetapi untuk hadir di majelis ini pun dia tidak sempat. Bahkan wallahu a'lam subuhnya pun sempat atau enggak. Itu banyak orang yang sehat atau orang yang sakit, Pak, kira-kira, Pak, yang melaksanakan sholat hari ini, Pak. Sehat, Pak, ya. Ini alhamdulillah kalau kita bisa memaksimalkan nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Karena keduanya ini jika dipadukan, insya Allah kita selamat dunia akhirat, Pak. Karena dari nikmat sehat dan juga dari nikmat sempat ini, jika kita maksimalkan dalam taat, insya Allah kita akan diberikan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janji Allah itu, Pak, Allah tidak menjanjikan hidup itu mudah, Pak, tapi Allah berjanji setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Makanya kalau dalam kehidupan yang kita jalani ini sulit, berat dan lain sebagainya, ya itu wajar, Pak. Karena memang begitu. Allah tidak menjanjikan hidup ini mulus-mulus saja. Setiap kita ujiannya berbeda, Pak. Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan pekerjaannya, ada yang diuji dengan kesehatannya, ada yang diuji dengan harta bendanya, dan ada yang diuji dengan gelar ustadznya misalkan. Itu juga sama, Pak. Semua ujian itu berbeda-beda, tapi masing-masing kita pasti punya ujian. Dan harusnya dari setiap ujian yang Allah berikan itu menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira, Pak, kalau kita sekolah itu ujiannya itu tujuannya untuk apa, Pak? Setiap ujian yang dilaksanakan di sekolah untuk naik kelas yang dari kelas 1 menjadi kelas 2 dan seterusnya. Berarti harusnya setiap ujian yang Allah berikan itu kalau kita lulus gitu ya, kita akan dinaikkan derajatnya, dinaikkan kelasnya. Akan tetapi jika kita gagal dalam ujian itu, kira-kira kita tinggal di kelas nggak, Pak? Suruh mengulang lagi, Pak, ya. Walaupun kalau sekarang itu mungkin di sekolah jarang yang tidak naik kelas ya. Sudah hilang sepertinya, Pak, ya. Nggak seperti zaman kita dulu, Pak, kita. Seolah-olah saya menyamakan ya, Pak, ya. Dan zaman kita dulu kan kalau nggak belajar dan malas-malasan, ya kita mau nggak mau harus tinggal di kelas, Pak, ya. Nggak naik kelas. Kalau sekarang kayaknya nggak ada, semuanya tetap naik kelas. Tapi nggak tahu bagaimana mereka punya kualitas. Tapi intinya, Pak, setiap ujian yang Allah berikan itu sebenarnya Allah ingin kita itu naik derajatnya. Jika puasa kemarin itu disebutkan tujuan daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Yang tadinya hanya seorang muslim diharapkan naik derajatnya menjadi muttaqin. Ada 4 tangga yang harus kita harus kita naiki, Pak, ya. Dari muslim, kemudian naik sedikit muhsin, kemudian naik sedikit muslih, kemudian naik sedikit muttaqin. Jadi leveling itu harus kita masing-masing bisa Pak, naikin tangga kita satu persatu, Pak. Dengan cara apa? Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, Allah tidak menjanjikan hidup itu mudah, tapi Allah berjanji bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan perlu kita ingat juga bahwa tidak semua usaha Allah permudah, Pak. Apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita cita-citakan itu kira-kira ada yang mudah atau ada yang mudah, Pak? Ada yang mudah, ada juga yang susah, Pak, ya. Tapi kebanyakan yang mana, Pak? Susah atau mudah? Setiap ujian itu kira-kira kalau kita jalani itu mudah atau susah, Pak? Susah, Pak, ya. Karena ujian itu pasti yang susah-susah. Kalau yang mudah-mudah itu tadi kita pikir bukan bagian dari ujian. Jadi tidak semua usaha Allah permudah, tapi siapa saja yang berusaha pasti akan berbuah, Pak. Ingat, Pak, tidak semua usaha Allah permudah, tapi siapa saja yang berusaha pasti akan berbuah. Dan perlu kita ingat lagi bahwa setiap kita akan diuji dengan ujian yang berbeda-beda. Layaknya di sekolah, Pak. Ada jenjang SD, SMP,
SMA, bahkan sampai mentoknya di S3. Kalau masih SD sampai SMA tuh kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah S1, S2, S3 itu seolah-olah kita yang nyari ujian, Pak. Kalau udah kuliah kan begitu. Kalau nggak diuji malah kita yang bingung. Kita nyari dosennya sampai kok kita nggak diuji, sampai susah banget kan Pak nyari dosennya. Dosen pembimbing apalagi di saat mau skripsi, tesis ataupun disertasi itu seolah-olah dosen kita menguji kita, Pak. Itu ya, menguji kita. Sampai mana dia punya kesabaran, sampai mana dia punya ketekunan dan sebagainya. Bahkan kita yang nyari sendiri ujiannya. Berbeda kalau SD, SMP, SMA diberikan ujiannya. Jadi Pak, kalau kita dalam hidup ini tidak pernah mengalami ujian, kita perlu waspada dan hati-hati, Pak. Ada contohnya, Pak. Fir'aun itu dalam hidupnya diberikan kemudahan nggak, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala? Nggak pernah susah, Pak, nggak pernah sakit bahkan. Saking nggak pernah susah dan nggak pernah sakitnya dia mengaku Tuhan. Hati-hati, Pak. Jadi kalau dalam hidup kita mulus-mulus aja, patut hati-hati, Pak. Jangan dikira Allah lagi sayang-sayangnya sama kita. Wah, ini kita urusan mudah, rezeki lancar, anak istri nurut, gitu kan? Ini hati-hati nih. Jangan-jangan gitu kan, kok kita nggak diuji ya? Ini justru akan membuat kita menjadi orang yang sombong, Pak. Orang saya nggak doa aja rezeki saya ngalir, orang saya nggak sholat aja, apalagi sudah sampai sana gitu ya tingkatannya ya. Saya nggak pernah doa aja rezekinya ngalir, saya nggak pernah sholat aja rezekinya lancar-lancar aja tuh. Usaha saya juga demikian. Hati-hati, Pak. Jangan-jangan Allah sedang memberikan kita bagian di dunia dan juga di akhirat itu sekaligus, Pak. Jadi nanti ketika di akhirat kita sudah tidak punya apa-apa. Jadi jangan pernah kemudian kita iri, Pak, sama orang yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak sholat, tidak ngaji, tidak bersedekah dan sebagainya. Kok hidupnya mudah ya? Pengen gua seperti itu misalkan. Pengen saya seperti dia. Gitu kan? Kadang-kadang kan ada yang seperti itu. Itu bagian dari ujian, Pak. Itu bagian dari ujian. Kita patut curiga, jangan-jangan ini bagian dunia dan akhirat yang Allah berikan sekaligus kepadanya. Sehingga nanti di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini kita diuji untuk tidak mendapatkan dunia, maka alihkan fokus kita untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Jangan sampai kita rugi dua-duanya, Pak. Syukur-syukur kita dapat dua-duanya. Jangan sampai dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Nggak apa-apa nggak dapat dunia, yang penting akhirat dapat. Kita berusaha untuk mendapatkan sukses dunia dan selamat akhirat. Itu cita-cita mulia kita, Pak. Sukses di dunia agar kita mampu untuk memberikan sebanyak mungkin kebermanfaatan kepada sesama, gitu kan? Dan selamat di akhirat, karena dengan dunia yang Allah titipkan itu, Allah uji dengan dunia itu agar kemudian mampu kita maksimalkan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun bagian dari ujian. Dan bentuk ujian tadi kita sampaikan ada kekurangan harta, kekurangan makanan, rasa takut, rasa khawatir, bahkan kecemasan yang sangat luar biasa. Maka kalau hari ini kita cemas tanpa dilandasi dengan iman, itu akan berkelanjutan, Pak. Dan keimanan terus kita perkuat agar menghilangkan kecemasan, karena cemas itu kadang-kadang kita kurang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena wabasyirus sabirin tadi, kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa bersabar dalam ujian. Siapa sih orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang mengembalikan segala urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa, Pak? Beriman dengan keyakinan yang kuat. Harus kita tancapkan dalam-dalam. Dan perlu kita ingat juga, Pak, bahwa dunia ini memang tempat ujian untuk menentukan peringkat kita kelak di akhirat. Tentunya juara kelas itu kalau kita lihat, Pak, sepengetahuan kita atau sepengalaman kita waktu sekolah, dia yang bagaimana, Pak? Rajin belajarnya. Terus apa lagi, Pak?
jarang absen, nggak pernah bolos, bisa jadi gitu Pak ya. Jadi dia yang tekun belajar. Bintang kelas itu punya ciri khas biasanya, dan itu kalau dia konsisten dan istiqomah sampai dengan nanti lulusnya juga dengan predikat yang terbaik. Makanya untuk menghadapi setiap ujian itu butuh keimanan yang terus diasah Pak, yang terus diasah. Jangan sampai kemudian, ya memang kan iman ini kan naik turun ya, dia akan naik dengan ketaatan dan dia akan turun dengan kemaksiatan. Makanya harus kita timbang Pak, hari-hari yang kita lalui itu lebih banyak mana? Lebih banyak kemaksiatan atau sebaliknya banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari itu sebenarnya kan bisa kita takar Pak ya. Kalau hari itu, satu hari itu kita banyak melakukan kemaksiatan, berarti iman kita sedang turun. Tapi kalau hari itu kemudian kita bisa memaksimalkan apapun yang Allah berikan, baik itu nikmat sehat dan juga nikmat sempat, ya berarti iman kita sedang naik. Dan biasanya iman kita lagi naik-naiknya itu saat Ramadan Pak ya. Kayaknya 1 bulan itu harus kita maksimalkan, karena memang di dalamnya itu bulan peningkatan iman. Dan situ tadinya orang yang tidak sholat menjadi sholat, orang yang sholatnya biasanya nggak pernah sholat sunnah jadi sholat sunnah, orang yang tidak pernah baca Quran jadi baca Quran, orang yang sudah bisa baca Quran kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk menghatamkan. Itu kan berarti bulan peningkatan iman. Harusnya tiap hari itu Pak, kita harus mengukur diri kita. Oh ternyata hari ini saya tidak lebih baik daripada hari kemarin. Makanya memperbanyak istighfar. Nambalnya dengan memperbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat Pak, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan ini tentunya berpasang-pasang Pak. Ada siang, ada malam, ada kanan, ada kiri, ada laki-laki, ada perempuan, ada langit, ada bumi dan sebagainya. Bahkan termasuk di dalamnya adalah nikmat dan juga musibah Pak. Jadi Allah hadirkan satu paket Pak. Ada nikmat, tentu ada musibah. Kalau tidak ada musibah, tidak ada ujian, bagaimana mungkin kemudian Allah menilai kesungguhan kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman kepada nabinya, beriman kepada kitabnya dan lain sebagainya. Bahkan keadaan berpasangan tersebut merupakan simbol kesatuan Pak, yang menunjukkan adanya kebaikan di antara keduanya. Setiap yang berpasang-pasang itu pasti ada kebaikan di dalamnya Pak. Kita tidak bisa mengatakan bahwa keadaan yang satu baik dan keadaan yang lain tidak baik, karena disebutkan apa-apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya apa-apa yang menurut kita buruk ya belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala. Makanya takaran baik buruk yang ada pada diri kita atau pada keadaan kita, yaitu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dulu ketika doanya dikabulkan, beliau sampaikan, ketika doaku dikabulkan, aku merasa senang dan juga bahagia. Tetapi jika doaku tidak dikabulkan, aku akan lebih bahagia. Bayangkan Pak, Sayyidina Ali Pak, aku memang bahagia jika doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi akan lebih bahagia lagi jika doaku tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Jika doaku dikabulkan, mungkin itu akan sama dengan Allah meridhoi apa-apa yang aku inginkan. Tetapi jika Allah tidak mengabulkan doaku, bisa jadi itu tidak baik menurut Allah, dan apa-apa yang menurut Allah itu pasti baik untuk hambanya. Bayangkan Pak, yang pertama itu pilihan sendiri, yang kedua adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sampai segitunya Pak. Kira-kira kita bisa nggak Pak mengimplementasikan hal seperti itu dalam hidup kita Pak? Kadang-kadang nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita saja sudah putus asa. Kenapa ya kira-kira doa saya nggak dikabulkan? Jangan-jangan Allah zalim nih sama kita, bahkan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai Pak kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, doa kita itu tidak akan pernah sia-sia Pak. Doa kita tidak akan pernah sia-sia, dan Allah tidak akan mengakhiri doa tersebut dengan kekecewaan. Tidak ada doa yang sia-sia dan juga membuat seorang hamba itu menjadi kecewa.
Doa itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan segera, baik itu ditunda ataupun diganti dengan apa-apa yang mungkin tidak kita sangka, bahkan menjadi tabungan pahala, Pak. Jadi tidak ada yang sia-sia dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Doa kita sesungguhnya, Pak, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kadang-kadang ada yang doanya itu diijabah segera, ada yang ditunda, ada yang tanpa sepengetahuan kita ternyata doa itu diganti dengan sesuatu yang tanpa kita sadari itu adalah doa kita. Baru berapa hari ataupun berapa pekan kemudian baru menyadari, oh iya ternyata ini jawaban dari doa yang kemudian saya panjatkan tempo hari. Atau kalau tidak dikabulkan di dunia, itu akan menjadi tabungan pahala kelak kita di akhirat. Dan barangkali dari tabungan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kelak menjadi syafaat bagi kita agar kita terhindar dari siksa api neraka. Jadi jangan lelah untuk berdoa agar kita kuat dalam menghadapi masalah-masalah ataupun ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat kembali, semua keadaan yang berpasangan itu mengandung ataupun memiliki kebaikan di dalamnya. Pasti ada kebaikan di dalamnya. Kalau kita lihat Nabi Adam diuji dengan apa, Pak? Dilarang untuk memakan satu buah. Tetapi karena godaan setan yang sangat luar biasa, dia sudah menguji dengan berbagai macam cara, sampai akhirnya yang dibujuk siapa, Pak? Istrinya. Sampai-sampai istrinya membujuk Nabi Adam agar memakan buah yang sebetulnya dilarang. Dikelabui, Pak, agar yang seolah-olah sebenarnya keburukan itu kemudian dibungkus dengan kebaikan. Hari ini banyak kita saksikan, Pak. Jadi hati-hati, Pak, tipu daya setan, tipu daya iblis itu membungkus kemaksiatan seolah-olah itu menjadi sebuah kebaikan, dan itu bagian dari ujian, Pak. Sampai akhirnya, Pak, dimakanlah buah itu. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menyalahkan orang lain, tetapi segera kembali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi, Pak, sebaik-baik orang atau seorang hamba ketika diuji itu adalah mengembalikan kepada dirinya sendiri, Pak. Barangkali saya ini banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak banyak berdosa kepada Allah, barangkali saya berdosa kepada orang-orang sekitar saya. Barangkali saya berdosa dengan orang-orang yang saya cinta. Barangkali saya berdosa dengan jamaah yang ada di sekeliling ini. Dan itulah penghalang doa kita. Jadi mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga bagian dari cara kita agar doa kita kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita diuji, jangan pernah menyalahkan orang lain terlebih dahulu. Ini gara-gara kamu, ini gara-gara dia, ini gara-gara. Tapi introspeksi diri kita. Jangan-jangan Allah menguji saya dengan ujian yang demikian ini lantaran dosa-dosa yang saya kerjakan. Kalau tidak, berarti bisa jadi barangkali ada makanan haram ataupun barang-barang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, atau yang saya bawa pulang ke dalam keluarga ini, sehingga keluarga ini terasa sangat luar biasa ujiannya. Jadi salahkan dulu diri kita sendiri, Pak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mohon ampun agar Allah senantiasa ampuni dosa kita, dan jika dosa kita terampuni, ya insya Allah setiap ujian-ujian itu akan Allah permudah. Dan perlu kita ingat, Pak, sebenarnya ujian kemudahan itu banyak orang yang tidak lolos. Kalau ujian kesulitan itu kan biasa gitu ya. Ujian kesenangan itu malah banyak yang tidak lolos, Pak. Kalau ujian kesulitan itu banyak yang lolos, Pak. Banyak yang bisa melewati ujian kesulitan, akan tetapi jarang yang bisa melewati ujian kesenangan. Karena udah kesenangan itu sangat luar biasa. Apalagi harta benda, kalau bahasa sekarang itu harta, tahta, dan wanita. Bahasanya itu, Pak, ya. 3 ujian yang sangat luar biasa. Harta itu kadang-kadang bisa membuat kita buta dan gelap mata. Dari sana nanti kita gimana caranya dengan harta tersebut kita bisa merebut tahta. Dan dengan tahta semua apapun bisa dikuasainya. Dan dari sana biasanya coba-coba itu
Ya, nanti tergoda oleh wanita. Naudzubillah min dzalik. Maka ya ini sangat luar biasa, sangat relevan gitu kan. Kalau dalam surah Ali Imran itu disebutkan bahwa ujian yang paling luar biasa itu adalah ya perhiasan, wanita, bahkan anak-anak kita. Makanya dalam surah Al-Munafiqun disebutkan jangan sampai ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum. Apa Pak? Saya lupa itu Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah Pak ya. Wa may ya'fal dzalika faulaika humul khasirun. Jadi jangan sampai kemudian anak istrimu, harta bendamu menghalangimu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu kan berarti ujian yang paling dekat itu adalah anak dan istri kita. Dan bahkan sudah diimplementasikan, sudah kemudian dikerjakan oleh Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam Pak ya, diuji dengan sangat luar biasa. Anak dan juga istri Pak. Kalau tadi dalam sholat itu sangat luar biasa Pak, dicontohkan ada yang kemudian suaminya soleh, istrinya durhaka, dan ada yang istrinya solehah, suaminya durhaka. Tadi sangat luar biasa Pak kalau kita menyimak bacaan dari imam kita. Wah, itu menyadarkan bahwa merupakan ujian yang paling dekat itu adalah pasangan kita. Bahkan ada pasangan yang suaminya soleh tetapi istri-istrinya ternyata tidak solehah. Ada yang istrinya solehah tetapi suaminya durhaka, Fir'aun Pak ya. Kalau tadi disebutkan istrinya Nabi Nuh dan juga Nabi Lut, keduanya menjadi contoh buruk bagi seorang perempuan. Jangan sampai kemudian mendurhakai suaminya hanya gara-gara berkhianat terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dia kan dijanjikan itu. Sebenarnya apa Pak di balik peristiwa itu? Dijanjikan diuji dengan harta Pak. Nanti kalau kamu bisa berpaling dari Nuh, akan saya berikan ini dan itu. Pun demikian dengan Nabi Lut. Jadi akan dijanjikan untuk menjadi istri daripada musuh daripada Nabi Lut. Ini kan sangat luar biasa Pak. Godaannya berat Pak. Kalau perempuan biasanya perhiasan gitu ya. Perhiasan, uang dan lain sebagainya. Itu memang kesukaan daripada ibu-ibu. Jadi ujiannya berbeda dengan kita Pak. Jadi kembali lagi Pak, jika kita melihat Nabi Adam, itu kan sangat luar biasa gitu kan ujiannya, tetapi tidak menyalahkan langsung, tidak menyalahkan orang-orang yang bahkan istrinya tidak disalahkan, justru menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian jika kita melihat Pak ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub Pak, itu kan sangat luar biasa Pak, dihilangkan hartanya, dihilangkan anak keturunannya gitu kan. Terus apa lagi yang dihilangkan Pak? Dihilangkan pengaruhnya, bahkan dihilangkan kesehatannya. Akan tetapi apa yang dikatakan Nabi Ayub ketika istrinya sudah capek untuk merawatnya? Minta saja sama Allah, gitu kan? Kan Allah Maha mendengar, Allah Maha mengabulkan doa, minta sembuh dong kan gitu kan. Berpuluh-puluh tahun kan Pak ya, mengalami sakit yang sangat luar biasa, bahkan sampai ditinggal kaumnya. Itu kan ujian yang sangat luar biasa, berat. Harta bendanya dihilangkan Pak. Nabi Ayub, jangan salah Pak, Nabi Ayub itu nabi yang kaya raya Pak. Jadi kalau disebutkan Nabi Ayub miskin itu berarti perlu baca sejarah lagi Pak. Nabi Ayub itu kaya raya Pak, cuman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran iblis itu kan suka tidak suka kalau melihat orang lain bahagia, dan bahagia melihat orang lain menderita. Hati-hati Pak, itu sifat iblis Pak. Kalau hari ini ada dalam diri kita rasa misalkan tidak senang kalau melihat orang lain bahagia, gitu kan, dan senang ketika orang lain menderita, itu ada sifat iblis dalam diri kita. Kira-kira ada nggak ya Pak? Kalau jamaah sini saya yakin nggak ada Pak. Jamaah tempat lain mungkin ada, cuman sayangnya jamaah tempat lain pindahan dari sini gitu Pak ya. Jadi nggak ada bedanya Pak ya. Jadi kalau ada orang yang kemudian senang melihat orang lain menderita dan dia menderita, senang kalau melihat dibalik Pak ya. Kalau dia senang melihat orang lain menderita dan kebalikannya, itu berarti ada sifat iblis. Hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Jadi ketika Nabi Ayub ini sangat luar biasa, udah kaya, soleh,
taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia baktikan dirinya untuk berdakwah, mendakwahkan tauhid agar semua kaumnya kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis ini kan sangat luar biasa. Ngadu ke Allah, "Wahai Allah, bolehkah aku menguji Ayub?" gitu kan. Akhirnya kan minta sama Allah, "Coba saja engkau hilangkan hartanya, pasti dia tidak akan beriman lagi kepadamu." Itu permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ayub. Akhirnya, ya akan aku hilangkan hartanya. Dihilangkan hartanya dari Nabi Ayub. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ayub tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tambah keimanannya, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ngadu lagi iblis, namanya iblis Pak ya. Ingat, iblis itu tidak senang kalau melihat orang lain bahagia Pak. Intinya itu Pak. Dan bahagia ketika melihat orang lain menderita. Hanya dua itu ciri-ciri iblis. Kemudian ngadu lagi, "Wah, pantas saja dia masih beriman kepadamu, orang masih ada anak keturunannya," gitu kan? Masih ada anak-anaknya, jadi dia masih beriman kepadamu. Coba kalau engkau hilangkan. Akhirnya apa? Dihilangkan juga. Keturunan Nabi Ayub itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat. Diwafatkan. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ayub tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan keimanannya bertambah. Sampai akhirnya iblis menemukan kelemahan pada diri Nabi Ayub gitu kan. Coba saja engkau hilangkan kesehatannya dari Nabi Ayub, pasti dia tidak akan beriman kepadamu. Apa yang terjadi? Diberikan sakit yang lama, bertahun-tahun Pak. 20 tahunan lebih kalau diceritakan itu Pak. Bahkan sampai kaumnya itu meninggalkannya karena bau menyengat yang sangat luar biasa. Diceritakan ada yang dalam satu riwayat itu penyakit kusta lah, penyakit yang luar biasa, bau dan menyengat lah, busuk kakinya dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Nabi Ayub ternyata tetap beriman dan bahkan semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis sudah hampir putus asa Pak. Sudah goda dengan sedemikian rupa, sudah mohon sama Allah untuk dihilangkan apapun yang melekat pada diri Nabi Ayub, akan tetapi justru Nabi Ayub tambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya apa? Yang digoda siapa Pak? Istrinya balik lagi, karena perempuan itu punya titik lemah gitu kan. Akhirnya digodalah istrinya. Dia mohon tangguh kepada Allah Subhanahu wa taala, si iblis ini, "Coba saja kalau misalkan, ya silahkan kau goda melalui istrinya, aku akan goda dia melalui istrinya." Dan iblis ini membisiki istrinya terus, "Kamu nggak capek apa ngerawat orang sakit kayak Nabi Ayub misalkan kan itu." Kalau bahasa sekarang mungkin seperti itu ya. Kalau aku sih sudah aku tinggalin, orang nggak ada gunanya, kan seperti itu. Itu bahasa-bahasa sinetron gitu Pak ya. Dan ternyata benar Pak. Kemudian istri Nabi Ayub ini tergoda Pak, terperdaya. Akhirnya apa yang terjadi? Ngadu ke suaminya, "Wahai Nabi Ayub, kamu kan seorang nabi, doamu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta saja sembuh dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diberikan sembuh. Aku sudah capek," gitu kan. Dan lain sebagainya, kan bahasanya seperti itu. Tapi apa? Coba Pak, apa yang dikatakan Nabi Ayub Pak? Ada yang tahu? Kita lanjutkan pada, enggak ya Pak ya. Masih lanjut Pak ya. Ternyata Nabi Ayub berkata, andai saja nikmat sehat yang Allah berikan ini menjadikan Allah ridha dan menjadikan aku masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka aku ikhlas. Dan apa Pak? Yang diukur Pak, nikmat sehat yang aku terima jauh lebih panjang daripada nikmat sakit yang aku derita. Bayangkan Pak. Jadi mengukurnya itu kebaikan Allah Pak. Kadang-kadang kan kita tidak pernah mengukur kebaikan Allah. Jadi sebenarnya bertahun-tahun kita menikmati nikmat yang Allah berikan, hanya satu kali saja kemudian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang itu semua kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, iya Pak. Harusnya kita ukur kembali seperti halnya Nabi Ayub. Bayangkan Pak, nikmat sehat yang aku terima jauh lebih panjang daripada nikmat sakit yang aku derita. Dan andai kata atau andai saja dengan penyakit ini membuat Allah ridha dan membuat aku masuk surga, aku ikhlas untuk menerimanya. Dan dari sana kemudian Nabi Ayub diberikan kesembuhan. Lantaran apa?
Dia menikmati apapun yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi ujian yang sangat amat berat. Mungkin kalau kita hari ini nggak ada Pak yang sanggup Pak. Bahkan mohon maaf, merawat suami yang stroke dan sebagainya saja banyak yang kemudian minta cerai. Banyak yang kasus yang demikian Pak. Bahkan ada yang sampai mengadu ke kita, suami saya sudah stroke sampai sekian tahun Pak. Dia tidak memberikan nafkah kepada saya, harusnya saya seperti bagaimana? Ini kan sangat luar biasa sebenarnya. Bagian dari ujian. Dia tidak pernah mengukur kebaikan suaminya yang telah diberikan kepada dia dan anak-anaknya selama dia masih sehat. Hati-hati ibu, bapak, jika pasangan-pasangan kita mungkin menjadi ujian bagi kita, maka bersabarlah. Ingat kembali Pak, ingat kembali kebaikan-kebaikan yang kemudian telah diberikan. Kita ukur Pak. Jangan sampai kemudian nikmat kebaikan-kebaikan yang telah diberikan hilang hanya karena satu ujian. Kita harus mencontoh Nabi Ayub Pak. Ketika diberikan ujian yang sangat luar biasa, dihilangkan hartanya, dihilangkan keturunannya, bahkan diuji, hilang pengaruhnya, bahkan kesehatannya, akan tetapi istiqomah dalam keimanan dan teguh, bahkan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bertambah keimanannya. Dan sebagai hamba, kita tentu selalu berharap nikmat dan dijauhkan dari musibah. Ini menjadi clue bagi kita semua Pak, harapan bagi kita semua. Selalu berharap nikmat dan dijauhkan dari setiap musibah. Karena menurut pikiran kita, nikmat adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mengandung kebaikan. Dan sebaliknya, kita selalu merasa bahwa musibah adalah sesuatu yang memilukan, yang menyedihkan, dan di dalamnya pasti mengandung keburukan bagi kehidupan kita. Tidak Pak. Jadi setiap nikmat dan musibah itu pasti ada kebaikan di dalamnya, agar kemudian kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kalau kita kemudian diberikan kesenangan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi lupa siapa yang memberikan kesenangan itu. Bahkan harusnya Pak, hari ini kita menyadari segala sesuatu yang Allah berikan itu ya pastinya harusnya menjadikan kita semakin dekat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita belum mampu untuk menjadikan nikmat itu dalam rangka ketaatan, maka jangan pernah sekali-kali menggunakan nikmat Allah itu dalam rangka bermaksiat Pak. Jangan pernah sekali-kali Pak. Karena jika kita bermaksiat itu, ya naudzubillah min dzalik Pak, rasa-rasanya ibadah itu berat Pak. Dan kehidupan yang kita jalani. Jadi hari ini coba kita periksa kembali Pak. Kalau beribadah rasanya berat, Pak, ibadah rasanya berat banget gitu Pak. Barangkali kalau tidak ada barang haram dalam diri kita, berarti kita banyak dosa dan maksiat Pak. Jadi yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai jam berapa Pak? Jam 6.15. Ini kita lanjutkan atau ada sesi tanya jawab? Lanjut dulu Pak ya. Jadi harusnya setiap ujian yang Allah berikan itu, kembali lagi Pak, menjadikan kita semakin sabar, semakin apa lagi Pak, semakin dewasa, dan semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari Nabi Ayub. Demikian pula dengan Nabi Ibrahim Pak. Nabi Ibrahim itu kan ujiannya sangat luar biasa Pak ya. Dan kalau jokesnya para ustadz yang apa namanya beristri lebih dari satu, biasanya tadi Pak, pilih istri yang solehah suaminya durhaka, atau pilih suaminya soleh tapi istrinya soleh gitu ya, istrinya solehah. Siapa Pak kira-kira Pak? Nabi Ibrahim Pak. Tapi sayangnya Nabi Ibrahim istrinya 2. Nanti ini bukan ke arahnya sana Pak ya, bukan Pak ya. Jadi Nabi Ibrahim itu sangat luar biasa juga ujiannya Pak. Ketika diuji lama tidak punya keturunan, istrinya menyuruh untuk menikah lagi. Setelah menikah lagi dan istri yang kedua ini punya keturunan, rasa cemburunya ternyata sangat luar biasa. Ini kan bagian dari ujian Pak. Ujian terhadap pasangan kita. Lalu disuruhlah untuk menjauhkan istri yang kedua ini sejauh mungkin. Dalam riwayat itu dari Palestina ke kota Makkah. Dari Palestina ke Makkah kan luar biasa jauh Pak ya. Harus dipisahkan. Sayyidatinya siapa Pak?
Siti Hajar atau Siti siapa? Siti Hajar. Kalau yang pertama ini sebenarnya Sayyidatina, Pak. Jadi Sayyidati gitu ya. Jadi kalau orang Indonesia kan susah gitu ya, jadinya ngomongnya Siti Sarah dan juga Siti Hajar. Yang dihijrahkan jauh-jauh adalah Siti Hajar. Dengan perbekalan yang cukup atau enggak kira-kira, Pak? Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Siti Hajar dan juga Nabi Ismail di gurun pasir yang tandus itu dengan perbekalan yang seadanya, Pak. Dengan perbekalan yang seadanya. Itu ujian enggak, Pak, kira-kira? Kalau orang yang tidak beriman bisa jadi ketika Nabi Ibrahim kemudian balik arah, dia ngikutin dari belakangnya kan, Pak. Bisa saja kan? Ketika sudah ditinggal di sana, bekalnya cuma sampai berapa hari gitu kan? Kemudian pasti, wah ini dia sudah menghitung-hitung nih. Waduh, ini kayaknya bekal ini cuma cukup sampai 2 hari 3 hari ini. Tanpa disadari, Nabi Ibrahim diintilin bahasanya, Pak ya, dari belakang. Itu kalau orang yang tidak beriman pasti seperti itu, Pak. Tapi apa yang terjadi? Siti Hajar dan juga Nabi Allah Ismail tetap bertahan. Padahal waktu itu harusnya Nabi Ismail masih butuh nutrisi, masih butuh disusui. Bayangkan, Pak, dalam kondisi seperti itu, kalau kita mungkin sudah putus asa, Pak ya. Masa sih kamu tega meninggalkan aku di tempat yang tandus seperti ini, wahai Ibrahim, gitu ya bahasanya. Kalau bahasa sekarang mungkin seperti itu, Pak ya. Sedangkan bekal yang kamu berikan hanya secukup mungkin 1-2 hari. Dan apakah kemudian Nabi Ibrahim protes kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah enggak ada ujian yang lain ya Allah yang lebih ringan daripada ini? Gitu. Tidak kan? Apapun yang diujikan kepada Nabi Ibrahim, sami'na wa ta'na. Ini kalau orang yang sudah beriman itu seperti itu, Pak. Apapun bentuk ujiannya dia terima dengan penuh kelapangan. Karena dia sadar apapun yang Allah perintahkan itu pasti di dalamnya mengandung kebaikan, mengandung kemaslahatan, mengandung keselamatan, dan insya Allah akan membawanya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya akan menyelamatkan dia di dunia dan kelak di akhirat. Jadi apapun yang Allah ujikan itu, Pak, harus kita terima dengan penuh kesabaran dan juga kesyukuran, Pak. Sudah masuk waktu, Pak ya? Belum ya? 15 menit lagi? 10 menit lagi? Masya Allah. Ini sepertinya sudah lama sekali gitu, Pak ya. Nanti khawatirnya ini, Pak, kelamaan saya ditegur lagi gitu ya. Jadi lanjut, Pak ya. Jadi kalau disebutkan tadi wabasyiris sabirin, kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Karena sesungguhnya kami ini milik Allah dan hanya kepada Allah segala sesuatu akan dikembalikan. Dan ini hendaknya kita selalu mengingat hal ini, Pak. Oh, ternyata kalau kita bersabar atas ujian yang Allah berikan, itu adalah pahalanya sangat luar biasa, dan kelak kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu hadiahnya bukan sekedar sepeda, Pak. Kalau sabar hadiahnya sepeda, ya sudah berakhir, Pak ya. Makanya sabar itu hadiahnya surga, bukan sekedar sepeda. Makanya jalani hidup dan kehidupan ini dengan penuh kesabaran dan juga kesyukuran, agar kita termasuk yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbanyak mengingat Allah, Pak. Ini tips agar kita kemudian kuat dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan. Jadi setiap nabi itu, Pak, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dikala sedang diuji. Bukan justru banyak mengeluh, justru banyak menceritakan ujian-ujian yang diberikan itu kepada orang lain, bukan, Pak. Bahkan mengingat-ingat yang diingat itu ujiannya saja gitu. Tidak, Pak. Saat kita diuji, saat ada masalah itu kita perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perbanyak bersyukur. Oh, segala sesuatunya masih berjalan sesuai sedia kala, seperti biasa. Jadi ngapain saya harus kemudian bersusah payah? Ngapain saya harus bersedih, berlarut-larut dalam kesedihan? Jadi perbanyak mengingat Allah, perbanyak mengingat nikmat Allah, Pak. Tips agar kita kemudian mampu untuk sabar dalam menghadapi setiap ujian atau masalah itu, perbanyak mengingat Allah dan perbanyak nikmat Allah, Pak. Jadi tidak hanya Allahnya yang kita ingat, tapi perbanyak juga mengingat nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, Pak.
Itu tadi diukur nikmatnya, Pak. Kalau tadi Nabi Ayub itu mengukur nikmat sehat itu jauh lebih panjang daripada nikmat sakit yang sedang diderita. Berarti kan sebenarnya diukur, Pak. Oh, umur saya sekarang segini. Dulu sehat saya segini. Saya mulai sakit itu umur segini. Jadi kalau diukur, misalkan dari lahir sampai dengan dia sakit itu misalkan 40 tahun. Sedangkan sakitnya masih 20 tahun atau 15 tahun. Oh, berarti masih banyak nikmat sehat yang diterima. Harusnya kita ngukurnya seperti itu, Pak. Memperbanyak mengingat Allah dan juga memperbanyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah mengingkari sekecil apapun nikmat yang Allah beri, Pak. Karena dengan kesyukuran itu justru akan membuka jalan mendatangkan nikmat-nikmat yang lain, Pak. Mungkin nikmatnya tidak sama seperti yang sudah hilang, tetapi akan digantikan dengan nikmat yang berbeda. Karena kan janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ditambah nikmatnya. Nikmatnya tuh banyak banget, Pak. Jadi yang dianggap nikmat itu bukan hanya uang dan uang, Pak. Nikmat hari ini yang kita sering ingat itu kan hanya 3, Pak. Yang lain itu dianggap bukan nikmat. Apa itu nikmatnya, Pak? Uang, duit, fulus, Pak. Itu nikmat, Pak. Uang, duit, fulus. Selain itu bukan nikmat. Jadi kalau nggak punya uang itu seolah-olah ujian, Pak. Nggak punya uang, nggak punya fulus, nggak punya duit itu seolah-olah ujiannya sudah berat banget gitu ya. Karena kita mengukur nikmat Allah itu dari 3 tadi, Pak. Uang, fulus sama duit. Kalau tidak punya ketiganya ya seolah-olah dunia sudah kiamat, Pak. Jangan ya, Pak ya. Jadi setiap nikmat itu jangan diukur hanya dengan materialnya saja, Pak. Jangan hanya diukur materi saja, tetapi ada banyak nikmat lain yang masih Allah beri. Nikmat bisa melihat, nikmat bisa bangun tidur. Tadi udah bersyukur belum, Pak? Sedari bangun tidur tadi apa yang sudah dilakukan, Pak? Berdoa kepada Allah terlebih dahulu, mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu, atau apa yang dilakukan, Pak? Ketika bangun tidur tadi pagi? Buka HP, ada yang langsung buka HP bangun tidur. Keren, berarti itu HP-nya dibantal itu, Pak ya. Ada yang langsung ke kamar mandi dan lain sebagainya. Ada yang langsung berwudu, kemudian sholat dan sebagainya. Jadi sebenarnya, Pak, kita itu nikmat yang paling besar tiap hari yang Allah berikan itu adalah nikmat bisa bangun dari tidur, Pak. Itu nikmat terbesar yang Allah berikan setiap harinya kepada kita semua adalah nikmat bisa bangun tidur, Pak. Karena banyak orang yang mengira saat tidurnya, malam-malam saat tidur itu dia mengira besok pagi bisa bangun lagi, ternyata dia jatahnya untuk mati, Pak. Jatahnya untuk meninggal dunia, Pak. Jadi patutlah kita bersyukur jika hari itu kita masih dibangunkan dari tidur, maksimalkan, Pak, untuk meraih sebanyak mungkin keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sia-siakan, Pak. Karena mati itu enggak butuh ini, Pak, enggak butuh syarat, Pak ya. Dan kadang-kadang tidak berkabar. Tahu-tahu, Pak. Tahu-tahu pagi, tahu-tahu siang, tahu-tahu sore, tahu-tahu malam, tahu-tahu mati, Pak. Mati pun tahu-tahu, Pak. Makanya hati-hati, Pak. Ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bangun dari tidur itu, yang pertama kita lakukan adalah bersyukur, Pak. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menghindarkan aku dari kematian. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, aku berlindung kepadamu, mudah-mudahan hari-hariku hari ini tidak berbuat kejahatan, tidak berbuat apa-apa yang mendatangkan murka Engkau kepadaku. Harusnya kita berdoanya seperti itu, Pak, agar hari-hari kita itu kemudian bisa kita maksimalkan. Jadi diingat, Pak ya, nikmat yang sangat luar biasa. Ujian pertama itu adalah ketika kita bangun dari tidur. Ketika bangun dari tidur itu kita bersyukur, atau sebaliknya kita menjadi hamba Allah yang kufur. Dari bangun tidur kita sudah baca HP, di dalamnya ada WA group bahas tentang politik, di situ kita nimbrung dan sebagainya. Wah, seru banget gitu, Pak ya. Ada, Pak, yang seperti itu, Pak. Tahun politik sudah berlalu, Ustaz, gitu ya. Ya, misalkan ada yang seru di WA group itu, kemudian kita balas itu dulu. Bangun tidur padahal, Pak. Padahal harusnya doa bangun tidur masih ada yang hafal belum, Pak?
Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona gitu Pak ya. Wa ja'alana minal muslimin, bukan itu Pak ya? Doa bangun tidur masih ingat enggak Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian ahyana, yang telah memberikan aku kehidupan, ba'dama amatana, setelah aku meninggal Pak. Tadi itu berarti posisi tidur itu sebenarnya kita ini secara tidak langsung belajar meninggal Pak. Tidur itu Pak. Makanya nggak ada jaminan besok pagi kita akan bangun lagi. Makanya dianjurkan sebelum tidur itu berbanyak istighfar, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga bagian dari cara kita agar dihindarkan dari ujian-ujian, agar wafat kita dalam keadaan yang su'ul khotimah Pak. Kalau misalkan kita nggak berbuat kebaikan gitu kan, nggak membiasakan diri kita dengan banyak beristighfar dan lain sebagainya, kita kan su'ul khotimah Pak. Berharapnya kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Makanya salah satu cara untuk meraih husnul khotimah itu dengan memperbanyak istighfar dan memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang tidur Pak. Banyak-banyak kemudian saat menjelang tidur itu mengingat Pak, hari ini kebaikan, antara kebaikan dan keburukan itu kira-kira lebih banyak yang mana yang saya kerjakan gitu kan. Sembari kemudian mempersiapkan, andaikan besok Allah masih berikan kesempatan saya untuk bangun lagi, insya Allah saya akan memaksimalkan kesempatan tersebut dalam rangka ketaatan dan juga dalam rangka kebaikan, serta untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah selalu berikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi setiap ujian yang diberikan, baik itu ujian kesenangan ataupun ujian yang tidak kita senangi. Terus Pak, tiap hari itu Pak, dimulai dari bangun tidur Pak. Dan ketika mau tidur pokoknya kita muhasabah diri Pak, muhasabah. Jangan sampai kemudian nikmat-nikmat Allah itu kita sia-siakan hari-hari kita Pak. Itu bagian dari ujian Pak. Bangun tidur itu juga langsung diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dari bangun tidur itu kita bersyukur atau sebaliknya? Maka pastikan nikmat yang Allah berikan itu kemudian menjadikan kita semakin taat, dan jangan sekali-kali menjadikan nikmat yang Allah berikan itu untuk bermaksiat, agar kita insya Allah memperoleh selamat fid din wad dunya wal akhirah. Mungkin ada yang pertanyaan Pak ya? Sudah cukup ya? Oh baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustaz, ini pencerahannya sangat bagus. Karena memang kita dari tua ya Ustaz, banyak yang sakit-sakit. Tapi memang kita kalau sakit itu nggak pernah minta sabar, nggak pernah minta pengukur dosa. Mintanya disembuhkan ya Allah. Ya Allah sembuhkanlah akibat penyakitnya. Berarti pola dalam doanya bukan minta sembuh Ustaz ya, minta dengan kesabaran. Sebenarnya ayat tadi kan. Betul. Kalau emang ini Allah ridho dan ikhlas, langsung sembuh gitu namanya. Betul. Jadi itu yang saya mau minta tips ya Ustaz. Yeah. Biar kita bisa kali kalau kita menyampaikan ini ke sahabat kita ya, semoga kesabaran, maka dosa-dosanya. Itu kan jadi orang tuh mengatakan aku punya dosanya gitu. Di saat kita itu kan memang aku punya dosanya gitu. Jadi memang Ustaz itu menyampaikan dan kita bisa berapa dan mungkin kalau kita berdoakan ya berikan tipsnya ya Allah berikan kesabarannya, terus berikanlah jadi untuk dosa-dosa. Jadi memang itu yang masya Allah ini yang saya kita baru dapat, karena selama ini tidak pernah berdoa seperti itu, cuma menggali sembuh dapat penyakit hanya itu saja. Tips apa yang kita bisa mengamalkan ilmunya yang Nabi Ayub untuk bisa menikmati penyakit, menikmati segala ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sangat luar biasa pertanyaannya, singkat, padat, tapi berat ini Bu. Jadi kalau di masyarakat itu kalau kita mendoakan nih, misalkan ya, mendoakan yang demikian Pak, mudah-mudahan diberikan kekuatan ya Pak, diberikan ketabahan, dan kalau tidak diberikan kesembuhan itu malah seolah-olah ngutuk gitu Pak ya, gitu ya Bu ya. Jadi seolah-olah kalau kita berdoanya
Ayo sama-sama kita mohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bapak ini dan bapak itu misalkan, atau ibu ini dan ibu itu. Itu kan sebenarnya hanya sekedar tradisi sebenarnya. Jadi kalau tipsnya Bu, agar kita kemudian ketika diberikan sakit ataupun diberikan ujian bisa mengatakan, ya Allah, aku ridho terhadap apapun yang kau berikan. Itu tadi Bu, yang pertama, perbanyak mengingat-ingat nikmat yang telah Allah berikan Bu. Dari sana nanti akan tumbuh, oh ternyata kasih sayang Allah itu sangat luar biasa. Saat saya sakit aja masih banyak yang perhatian. Dan mungkin dari sakit itu Bu, perlu kita ini juga Bu, kalau Allah tidak berikan sakit kepadaku, mungkin aku tidak akan pernah mengingat Allah lagi. Kalau tidak diberikan kesulitan dan tidak diberikan kesusahan, mungkin aku akan jarang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita bangun Bu. Bisa jadi kalau saya tidak diberikan ujian, baik itu penyakit ataupun kesusahan, saya akan melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita saksikan banyak orang yang berbicara tentang keberhasilan, banyak orang yang berbicara tentang pencapaian, banyak orang yang berbicara tentang kesuksesan, akan tetapi rela Tuhannya dia sisihkan. Ya Pak, iya. Tuhannya rela ia sisihkan. Bahkan hubungan dengan Tuhannya itu cenderung berantakan. Lah, ujian ini bagian atau salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diberikan ujian, kita akan lalai, Pak. Itu tadi, sukses saya, keberhasilan saya, pencapaian saya hari ini itu karena saya kerja keras, karena saya, semuanya karena saya, Pak, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah hadirkan ujian tersebut untuk menyadarkan, coba deh, kalau pekerjaan itu dihilangkan, kalau nikmat itu dihilangkan, apakah kemudian menjadi mengingatku? Rata-rata orang yang sedang kesusahan itu banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah saya sampaikan tipologi orang datang, ada tipologi Pak. Orang datang ke masjid Pak. Yang pertama karena terdesak kebutuhan, yang kedua lantaran apa Pak? Kesadaran dia, dan yang ketiga lantaran disolatkan. Kita tinggal milih ini. Milih yang pertama, kedua, atau yang ketiga Pak. Tipologi seorang itu datang ke masjid. Yang pertama karena benar-benar terdesak kebutuhan, dia banyak masalah dan sebagainya, sehingga dia kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jalan keluar. Kemudian yang kedua karena benar-benar menjadi kebutuhan, oh saya ke masjid itu untuk sholat dan ini menjadi kewajiban, untuk sholat berjamaah bagi laki-laki dan sebagainya. Lalu yang ketiga, jangan sampai Pak kita datang ke masjid hanya yang nomor 3 ini Pak, disolatkan Pak. Naudzubillah min dzalik Pak. Jadi sebenarnya ujian-ujian yang Allah berikan itu menjadi pengingat bagi kita agar menghilangkan keakuan kita, menghilangkan keakuan dan juga keangkuhan. Makanya kadang-kadang Allah hadirkan kesulitan itu untuk memberikan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut kita andalkan, karena kita ini manusia yang penuh dengan kelemahan. Jadi Pak, dari kesulitan itu kita bisa ambil 4, Ibu, kita bisa ambil 4 hal dari kesulitan yang Allah berikan. Yang pertama, Allah hadirkan kesulitan itu agar kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba yang penuh kelemahan, sehingga hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita andalkan. Kemudian yang kedua, Allah datangkan atau hadirkan kesulitan itu agar kita tidak menjadi hamba Allah yang kebablasan. Karena kalau hanya diberikan kemudahan, kita bisa jadi seperti Fir'aun, kebablasan, bahkan sampai-sampai kita mengaku Tuhan. Naudzubillah min dzalik. Dan yang keempat, yang ketiga, dari kesulitan yang Allah berikan itu, jika kita kemudian mampu menjalaninya dengan kesabaran dan juga penuh dengan keikhlasan, maka akan mengantarkan kita kepada derajat kemuliaan. Dan setiap kesulitan-kesulitan yang Allah berikan itu tentunya bagian dari ujian. Jadi harus kita ingat Bu, ada berapa tadi? 3 atau 4 hal Bu ya, atau kenapa Allah hadirkan kesulitan. Yang pertama, sekali lagi, agar kita mengingat bahwa kita ini adalah makhluk yang punya kelemahan, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita andalkan. Yang kedua, dari kesulitan kemudian kita bisa belajar bahwa agar kita, Allah tidak ingin kita menjadi manusia yang kebablasan. Dan yang ketiga, bagian dari ujian, kesulitan itu bagian dari ujian yang kelak akan mengantarkan kita kepada derajat kemuliaan jika kita kemudian menjalaninya dengan penuh kesyukuran dan juga kesabaran. Mudah-mudahan menjawab ya Bu ya. Cukup?
Cukup ya? Baik. Kesimpulannya, jangan mencintai terlalu dalam apa-apa yang kita genggam, khawatirnya justru membuat kita tenggelam. Tak lagi peduli halal haram yang justru menjadikan hidup kita tak lagi tentram. Ingat Pak ya, jangan mencintai terlalu dalam apa-apa yang kita genggam. Yang kita genggam itu biasanya apa Pak? Harta, tahta dan lain sebagainya itu Pak ya. Jadi jangan mencintai terlalu dalam apa-apa yang kita genggam. Khawatirnya justru membuat kita tenggelam, tak lagi peduli halal haram. Kalau sudah terlalu dalam mencintai itu Pak, yang halal haram hantam Pak. Halal haram hantam. Jangan sampai Pak ya, halal haram hantam itu naudzubillah min dzalik Pak. Itu hidup kita pasti tidak akan tentram. Dan karena takdir tidak selalu sesuai dengan rencana, itulah mengapa di setiap doa kita sertakan semoga Pak. Semoga Allah berikan kemudahan, semoga Allah berikan kelancaran, semoga Allah berikan ini dan itu, kebaikan-kebaikan fiddin wa dunya wal akhirah. Itu kenapa? Karena takdir itu tidak selalu sesuai dengan apa-apa yang kita rencanakan. Jadi itulah mengapa di setiap doa kita sertakan kata semoga. Kemudian teruslah berjalan sesuai jalur, karena jalan hidup itu tidak bisa kita ukur. Cukup berbanyak rasa syukur, selebihnya biar Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Prosesnya mungkin tidak cepat, tapi rencana Allah itu pasti tepat. Ujiannya mungkin berat, tapi ingat pertolongan Allah itu sangat amat dekat. Kadang kitalah yang justru membuat sekat, karena sabar dan syukur kita masih dengan syarat. Sabar kita masih ada syaratnya, syukur kita masih ada syaratnya. Syukur kita kadang-kadang kalau punya ini dan itu baru bersyukur. Sabar kita kalau sudah dibantu dan sebagainya baru sabar kita ada kesabarannya. Jadi sebenarnya harusnya sabar itu ya syukur tanpa tepi dan sabar tanpa tapi Pak. Atau syukur tanpa tapi dan sabar tanpa tepi Pak. Harusnya hidup yang kita jalani seperti itu, agar Allah kemudian memberikan kemudahan dan kita kuat saat diuji. Dan perlu kita ingat bahwa kasih sayang Allah itu lebih besar daripada masalah-masalah kita. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa mendatangkan kebermanfaatan. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kepada kita semua hidayah. Tentunya ini yang harus dan wajib kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus diberikan hidayah, karena insya Allah dengan hidayah yang Allah berikan itu akan memberikan kita atau menjadikan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tentunya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam beribadah, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sukses dunia dan juga selamat di akhirat. Ala hari ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sahabati Rasulillah ajma'in. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna rahim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana la tada' lana damban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Pak. Makasih Pak. Mudah-mudahan manfaat Pak ya. Insyaallah.